Pemirsa, kita mulai kabar pertama. Biaya pendidikan tinggi semakin mencekik setelah sebelumnya heboh dengan rencana kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal. Kini calon mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau di Yogyakarta ini terancam dikuras kantongnya untuk membayar uang pangkal dalam jumlah yang besar. Untuk memprotes hal ini, sejumlah mahasiswa UGM berkemah di depan gedung rektorat sejak Senin lalu. Uang pangkal yang mereka protes bernama resmi IP atau iuran pengembangan institusi. IP merupakan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa baru sebagai kontribusi untuk mengembangkan perguruan tinggi. Demonstran bertekad terus berkemah di depan rektorat sampai UGM membatalkan kebijakan IP dengan jumlah fantastis ke para mahasiswa baru dari jalur mandiri. Yang sebelumnya uang pangkal yang untuk golongan tertinggi doang, yang bahkan itu pun kami juga sangat tidak sepakat dan sudah kami protes juga dari kemarin, sekarang tiba-tiba melebar menjadi seluruh golongan dari yang keterima lewat ujian mandiri. Sementara mereka merilis berita tersebut tuh setelah calon mahasiswa baru itu daftar ujian mandiri ya, Mas. Ya. Padahal kemarin Menteri Nadiem udah menyatakan untuk tidak menaikkan UKT di tahun ini ya. Ya, pernyataan doang. Saya juga bisa menyatakan saya Sultan Yogyakarta, tapi nyatanya saya bukan Sultan Yogyakarta kan. Kami masih menunggu aksi nyatanya dari Nadiem Makarim, juga dari pihak rektorat yang kembali terus menyalahkan Permendikbud ya untuk kebijakan-kebijakan tiba-tiba ini yang merugikan banyak orang, terutama orang tua calon mahasiswa baru yang punya mimpi untuk kuliah di UGM. Dan untuk membahas lebih banyak aksi protes uang pangkal bagi mahasiswa UGM jalur mandiri, kita ke kampus Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Sudah ada rekan Danita Riyadini di sana. Danita, silakan dengan laporan Anda. Windy, Rendra, dan juga pemirsa, terima kasih. Betul sekali, mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta hingga saat ini masih menggelar camping di kampus untuk melakukan aksi protes terkait dengan IP atau iuran pengembangan institusi di UGM yang dinilai cukup fantastis. Lalu seberapa banyak nominal yang harus dibayar oleh para mahasiswa baru, khususnya dari jalur mandiri, pemirsa? Saya akan berbincang dengan Mas Abil nih, Mas Abil dari perwakilan mahasiswa yang hari ini juga turut serta dalam aksi camping di kampus. Selamat siang, Mas Abil. Selamat siang. Mas Abil, seperti apa untuk awal dari IP atau uang pangkal ini hingga diharuskan untuk membayar dengan jumlah tertentu? Jadi sebenarnya saat saya baru jadi mahasiswa baru tahun 2022, kita belum memiliki sistem uang pangkal seperti ini ya Mbak. Dan sayangnya itu berlahan-lahan dari bentukan iuran sumbangan sukarela pada tahun-tahun sebelumnya dan hingga saat ini menjadi diwajibkan ya bagi teman-teman mandiri untuk membayar IP ini. Dan kita merasa uang pangkal ini bukan menjadi identitas dari UGM itu sendiri yang merupakan kampus yang harusnya merakyat gitu. Karena itu kita sekarang di sini ingin meminta kepada rektorat untuk menghapuskan sistem IP itu sendiri. Mas Abil, sebelumnya berapa rupiah menjadi berapa rupiah, Mas? Jadi tentu saja dari 0 rupiah ya pada awalnya. Dan sekarang dalam rentangan 5 juta hingga 30 juta, Mbak. Semua mahasiswa membayar atau mandiri saja, Mas? Untuk saat ini mandiri saja. Bagi teman-teman yang jalur mandiri ke UGM harus membayar IP. Ini mulai dari kapan dan rencananya akan sampai kapan nih, Mas? Dan bagaimana respon tanggapan dari pihak UGM? Sejauh ini kita masih menunggu respon dari rektorat. Kebetulan Profesor Ova, rektor kita, sedang berada di luar negeri. Saat ini kita sedang menunggu kembalinya rektor dan kita harapannya bertemu antara hari Kamis atau hari Jumat depan. Sampai kapan nih, Mas, aksi ini? Atau memang sampai Profesor Ova datang atau sampai ke Indonesia? Sejauh ini kita berencana untuk berada di depan rektorat hingga hari Senin minggu depan dengan harapan Profesor Ova sudah bisa menemui kita. Tapi kalau belum, kita akan berkumpul lagi dan merencanakan aksi yang lebih besar. Kalau Mas Abil sendiri, diwajibkan bayar berapa nih untuk IP-nya? Kalau saya sendiri nggak bayar IP ya Mbak ya. Karena kebetulan pas itu sangat diuntungkannya belum ada IP. Karena itu kita sekarang memperjuangkan kembali bagi teman-teman kita
calon-calon maba untuk tidak juga menghadapi tantangan IP ini, karena pada akhirnya ini sangat memberatkan terutama bagi kelas-kelas menengah yang ya uangnya juga nggak banyak gitu untuk bayar IP. Berarti mulai tahun berapa nih Mas mahasiswa baru diwajibkan atau 2024 ini? Jadi sebenarnya udah dari tahun kemarin. Tahun ini sebenarnya akan ada perubahan yang akan menambah IP-nya lagi setahu saya. Cuma itu yang sekarang lagi masih dibahas juga oleh rektorat. Tapi ya harapan kita sih sebenarnya IP ini bukan dikurangkan atau dilebihkan, tapi IP itu dihapuskan secara sepenuhnya. Berarti paling tinggi IP tadi disebutkan berapa Mas? 20 atau 30? 30 juta. Baik Mas. Tuntutan lain mungkin? Selain itu mungkin kita mengharapkan rektorat untuk mengembalikan sistem UKT yang menggunakan 8 kelas, dari kelas 0 hingga kelas 8. Karena kita berharap dengan lebih beragamnya kelas ini dibandingkan tahun sekarang yang cuma 5 kelas, memudahkan mahasiswa untuk membayar UKT itu sendiri. Karena mungkin bagi teman-teman yang kelas menengah, itu juga akan mengurangi opsi dan jarak jumlah-jumlah UKT yang bisa dibayarkan gitu. Mas Abil, terima kasih atas informasinya. Mahasiswa UGM masih menunggu tanggapan dari rektorat karena disebutkan Profesor Ova masih berada di luar negeri dan nanti akan dicatatkan untuk bertemu langsung dan berdialog dengan para mahasiswa. Widi dan juga Rendra. Terima kasih Danita Diadini, informasi langsung dari UGM Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sebelumnya dunia pendidikan tinggi di Indonesia telah lebih dulu dihebohkan dengan rencana kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Isu ini sampai ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan rencana kenaikan UKT ditunda, tapi mungkin berlaku tahun depan. Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi, sehingga kemungkinan, ya ini masih kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini. Dan menindaklanjuti pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengumumkan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri untuk tahun ini. Ya, namun pembatalan kenaikan UKT itu sifatnya masih sementara. Persoalan kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai ugal-ugalan ikut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Besarnya arus protes mahasiswa terkait kenaikan UKT membuat Presiden Jokowi memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim ke Istana Kepresidenan Senin siang. Siang Mas, rapat apa? Usai menghadap Presiden, Nadiem menyatakan bahwa Kemendikbudristek membatalkan kenaikan UKT tahun ini. Ia menyatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak. Kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, ya. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya, ya. Jadi ini benar-benar suatu hal yang aspirasi kami dengarkan dari masyarakat dan juga kami ingin memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran, dan itu yang akan kita laksanakan. Meski begitu, pembatalan kenaikan UKT sifatnya masih sementara. Pasalnya, kenaikan UKT masih berpotensi tetap terjadi di tahun ajaran selanjutnya. Selama 1 tahun ini, nantinya Kemendikbudristek akan mengevaluasi semua permohonan perguruan tinggi yang mengajukan peningkatan UKT untuk tahun berikutnya. Tim TV One mengabarkan.